Hai, selamat datang di konten Choose On bersama saya Irfan Yazid. Wah, rasanya saya senang sekali akhirnya bisa membuat konten seperti ini lagi. Setelah episode sebelumnya bisa dibilang jaraknya terpaut cukup jauh dari episode terbaru ini ya. Maka dari itu, dari episode kali ini saya ingin membahas suatu topik yang berjudul branding. Branding bisa kita katakan sebagai suatu identitas atau tanda pengenal. Maka dari itu, saya ingin bercerita tentang bagaimana channel ini terbentuk. Nah, pada tahun 6 Agustus 2016, oke berarti udah tahun ke-7 nih channel ini. Saya membuat sebuah channel ini yang tujuannya sebenarnya untuk menonton YouTube. Karena pada tahun itu 2016 YouTube menjadi tahun yang jaya-jayanya di mana konten kreatornya memiliki kualitas yang sangat-sangat bagus. Contohnya seperti Chandra Leo, Skinny Indonesia 24, Agung Hapsah, Eka Gustiwana, Tara Arts, dan lain-lain. Pokoknya konten kreatornya saya rasa konten kreator yang terbaik dan sampai sekarang menjadi suatu sosok yang legenda di YouTube. Hai. Oke. Nah, pada saat saya menonton, rasanya saya ingin juga terjun di dunia per-YouTubean, menjadi konten kreator atau menjadi YouTuber. Maka dari itu, saya berpikir video seperti apa yang ingin saya tampilkan di channel YouTube saya. Namun pada saat itu saya iseng, di mana saya mengupload suatu video saya bergitar, mengcover lagu Depa Pepe yang judulnya Star. Video itu menjadi video kebanggaan saya di mana saya akhirnya bisa untuk mengupload dan membuat video. Masuklah di tahun 2020. Itu menjadi tahun yang berat untuk dunia di mana pada saat itu dilanda wabah yang bernama COVID-19. It's hard to imagine this is how 2020 started. But across the world, dozens were falling ill with a mysterious virus that would ultimately change life as we know it. Chinese health authorities are still working to identify the virus behind a pneumonia outbreak in the central city of Wuhan. Di mana pada saat itu juga saya memutuskan untuk fokus membuat konten dan mengisi bagian-bagian dari YouTube saya. Tepat pada tanggal 1 Januari 2020, di situ saya membuat suatu brand yang bernama Guitarin Channel. Pada saat itu, saya merumuskan dan juga memberikan branding kepada Guitarin Channel, di mana channel ini akan memuat berbagai konten musik, terutama konten cover terjemah. Mungkin pada saat itu belum terlalu banyak konten kreator yang menggunakan jenis konten tersebut. Oh my God! Wow! Saya jelaskan. Jadi konten ini merupakan konten di mana ada lagu asing yang diterjemahkan menjadi ke bahasa Indonesia. Mulailah saya membuat konten cover dari mengcover lagu yang berjudul Orange dari Seven, dan itu merupakan soundtrack dari anime Sugatsu wa Kimi no Uso. Bagai langit cerah setelah hujan dan bagai cinta sejati yang indah. Setelah itu saya mengupload dengan jenis konten yang sama dan sampailah di cover saya yang berjudul Tabi no Uta dari soundtrack anime Classroom Assassin, di mana video itu ditonton sudah mencapai sampai sekarang ya 42.000
dan itu merupakan video yang paling banyak ditonton yang pernah saya buat. Nah, maka dari itu, branding yang dihadirkan oleh Gwitarin Channel melalui konten-kontennya adalah konten cover terjemah, di mana saya akan menerjemahkan lagu-lagu soundtrack anime atau OST-nya yang bahasa Jepang dari awalnya ke bahasa Indonesia. Maksudnya adalah kita dapat menikmati lagu-lagu asing yang bahkan kita tidak mengerti. Bagaimana kalau kita buat orang mengerti dengan apa yang kita buat? Nah, itu adalah tujuan dari Gwitarin Channel melalui konten-kontennya. Tujuan dari Gwitarin Channel dari konten-kontennya adalah ketika orang sudah suka suatu lagu asing, dia akhirnya akan semakin suka karena dia akan tahu makna dan juga lirik dari lagu tersebut. Hi. Oke. Branding dari Gwitarin Channel adalah cover lagu terjemah. Semakin spesifik di mana Gwitarin Channel memiliki playlist. Terdapat 2 playlist utama, yaitu anime cover dan juga war song. Di mana dalam playlist anime cover itu mengcover khusus untuk soundtrack anime. Biasa dari Jepang semua ya itu. Jadi saya mengangkat suatu lagu yang terkenal dari soundtrack suatu anime, lalu saya bawakan menjadi yang bahasa yang kita mengerti atau bahasa Indonesia. Rumah yang penuh dengan rahasia dan tak masuk lama bahkan kau tahu, oh, tak bisa dijelaskan dengan mudah karena isi hati selalu tak tersampaikan. Lalu playlist yang kedua yaitu war song. Itu lebih general dan lebih luas, di mana itu mengcover lagu-lagu asing, misalnya dari Korea yang merupakan soundtrack drama Korea, atau lagu Cina, atau lagu Barat. Jadi untuk war song itu lebih luas cangkupannya, dan sampai sekarang sudah tercatat 50 lagu lebih untuk di playlist war song. Begitu juga di anime cover juga memiliki 50 lebih lagu yang telah diterjemahkan soundtrack anime yang tadi berbahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Ku mulai bertanya, mengapakah kita hanya rasa sakit yang tertinggal. Nah, untuk nama branding dari Gwitarin Channel, sebenarnya saya tuh dari sekian banyak konten kreator yang saya tonton untuk jenis konten teknologi, Dulu ada susunya di dalam. saya selalu menunggu dan menanti konten-konten terbaru dari David Gadgetin. Oke, Gadgetin. Saya pikir karena video pertama saya adalah bermain gitar, kayaknya bagus kalau diganti menjadi Gitarin atau Gwitarin. Nah, itu adalah asal mula di mana Gwitarin dibuat. Ada channel YouTube yang saya sangat terinspirasi, yaitu bernama Goose House. Mereka adalah sekumpulan anak muda yang bernyanyi dan mengcover lagu-lagu hits pada saat itu. Gwitarin Channel juga saya pikir awalnya adalah saya ingin membuat Gwitarin Channel menjadi suatu perusahaan di mana membawahi beberapa bidang, contohnya artis, lalu merchandise, distributor musik, dan lain-lain. Jadi saya pikir Gwitarin Channel akan menjadi suatu perusahaan besar nantinya. Saya sangat bersyukur sekali karena dari branding ini para subscriber dan para penonton memiliki rasa antusias dan respon yang positif. Saya sangat berterima kasih sekali sampai dengan subscriber saya yang sekarang, dan juga kepada para penonton saya yang selalu menunggu untuk update terbaru dari saya. Namun, sayang seribu sayang, saya harus menghapus semua video anime cover dan word song yang telah saya buat. Kenapa saya menghapus semua video yang telah saya buat dan menjadi branding dari Gwitarin Channel? Karena saya ingin mengganti branding. 11 Juni 2021, saya mengganti Gwitarin Channel menjadi Irfan Yazid Official, yaitu saya sendiri. Saya pikir ini terlalu cepat menganggap Gwitarin Channel akan menjadi suatu brand yang besar nantinya. Karena saya pikir channel ini saya kelola, jadi harus saya dan nama saya yang menjadi channel YouTube. Ini juga sesuai dengan kebijakan YouTube, di mana seharusnya konten kreator yang menunjukkan identitasnya atau branding tadi.
Apalagi pada saat itu saya sudah mendistributorkan karya-karya saya berupa lagu original saya sendiri ke Spotify, Joox, Apple Music, YouTube Music, dan platform-platform lainnya. Dan lebih spesifik, kenapa saya menghapus konten-konten yang telah saya buat adalah karena hak cipta. Memang untuk konten anime cover, word song, ya baik itu lagunya ataupun itu sisi audio ya, maupun visualnya, itu memiliki hak ciptanya sendiri. Jadi ketika di-upload, kita bisa dibilang me-re-upload video orang walaupun telah kita olah dengan menjadi original, bukan original sih ya. Walaupun demikian itu tetaplah cover, walaupun diganti bahasa, walaupun diubah ke versi kita sendiri, tetap saja itu memiliki hak ciptanya dari pencipta ataupun penyanyi aslinya, baik itu dari luar negeri atau dari manapun. Apalagi YouTube memang mengarahkan para konten kreator untuk membuat konten yang original, konten mereka sendiri. Dan terlebih kebijakan YouTube juga sekarang semakin ketat, di mana kalau kita sedikit saja mengambil klip atau lagu dari orang lain, itu sudah tercatat sebagai hak cipta. Branding seperti apa yang akan saya buat? Nah, jadi saya ingin membuat suatu branding di mana musik ini tetap menjadi benang merah di channel ini. Walaupun Gitarin channel berubah ke Irfan Yazid Official, itu tetaplah saya. Jadi branding yang ingin saya buat sekarang adalah musik plus Irfan Yazid. Nah, jadi di konten ini saya akan mengupload lagu-lagu original saya, lalu konten-konten ngobrol seperti ini. Ada juga konten basic bahas musik, di mana saya akan membahas dan mengupas suatu grup band solo ataupun mengungkap tentang sejarah dan perjalanan karir mereka dan hal-hal lain yang berbau musik menurut pandangan saya. Jadi saya harus menutup branding sebelumnya, yaitu konten kreator yang memiliki konten cover lagu terjemah menjadi musik dan Irfan Yazid. Wah, itu original sekali. Oh my god! Wow! Apakah kedepannya saya akan kembali meng-re-upload? Kemungkinan iya, tapi tidak untuk sekarang. Dan kemungkinan saya juga akan meremake atau membuat daur ulang lagu-lagu anime cover maupun word song, tapi tidak sekarang. Jadi teman-teman, subscriber saya dan para penikmat ataupun yang pernah nonton video ini, saya akan tetap menyajikan suatu musik dari sudut pandang saya. Saya akan mengeluarkan karya-karya terbaru saya, karya-karya original, dan juga hubungannya dekat dengan konten yang lama. Jadi ini tidak akan terlampau jauh dan tetap menjadi channel hiburan, channel musik, dan channel yang memberikan warna berupa nada-nada. Dan yang paling utama, saya mengucapkan terima kasih kepada para penonton dan penikmat channel ini. Walaupun sudah berganti nama, Gitarin channel ke Irfan Yazid Official, tapi tetap akan menyajikan sesuatu yang fresh, rasa yang sama, namun tetap original. Begitu saja, ya, nantikan konten terbaru dari channel ini, dan stay with me.